Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rutin Selasa malam Masjid Al-Hidayah PWS rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, pada sahabat-sahabat beliau, dan juga orang-orang yang mengikutinya dengan penuh kebaikan sampai dengan akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kembali pengajian kita. Ini belajar tahsin Al-Quran, memperbaiki atau membaguskan bacaan Al-Quran kita. Dan ini adalah sebuah pelajaran yang harusnya pertama kali dipelajari oleh seorang muslim, oleh seorang yang dia mengaku beragama Islam. Karena di antara rukun ibadah yang paling agung yaitu salat yang 5 waktu, salat wajib, di antara rukun yang paling agung dari salat 5 waktu adalah membaca surat Al-Fatihah. Dan itu wajib dibaca dengan hukum-hukum tajwid yang benar. Sampai-sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, Fatihatil Kitab, Fatihatul Kitab, pembuka Al-Kitab, yaitu surat Al-Fatihah. Selain itu juga yang kita pelajari adalah kita belajar tentang Al-Quran yang merupakan kalamullah. Di antara sifat Allah adalah kalam. Allah berbicara sesuai dengan keagungannya. Dan Al-Quran adalah kalamullah, perkataan atau ucapan yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga disifati dengan apa? Al-Quran Al-Karim. Sering kalau kita menyebutkan atau khatib-khatib Jumat biasanya itu, Allah Ta'ala fi kitabihil karim fil Qur'anil karim. Kenapa Al-Quran disebut dengan Al-Karim? Al-Karim artinya apa, Pak? Ada yang tahu? Mulia. Selain itu, Al-Karim itu artinya bisa mulia, kemudian dermawan, pemurah. Di sebagian ulama menyebutkan Al-Quran ini disifati dengan Al-Karim itu berdasarkan firman Allah, innahu laqur'anul karim, di surah Al-Waqi'ah. Mengapa Al-Quran disifati dengan sesuatu yang mulia, sesuatu yang maha pemurah atau pemurah, dermawan? Mengapa Al-Quran disebut pemurah dan dermawan? Karena Al-Quran bagi orang yang membacanya saja itu bisa mendapatkan banyak pahala. Orang yang membaca Al-Quran itu bisa mendapatkan banyak pahala. Bahkan satu hurufnya berapa pahala, berapa kebaikan? 10 kebaikan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihah."
Jadi barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu akan dilipat gandakan menjadi 10 kali lipatnya. Ini baru orang yang membacanya, kebaikan yang dia dapat besar sekali. Lebih lagi orang-orang yang mereka mengamalkan isi Al-Quran, tentu ini lebih besar lagi pahalanya. Dan Al-Quran adalah petunjuk bagi manusia, petunjuk bagi manusia agar bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah kalau Al-Quran disifati dengan Al-Karim, sesuatu yang dermawan, karena dia memberikan begitu banyak kesempatan bagi kita untuk meraih pahala sebanyak-banyaknya biar kita bisa masuk surga, insyaallah. Dan termasuk juga di antara kebaikan yang bisa kita peroleh dari Al-Quran adalah mempelajari cara membacanya. Mempelajari cara membaca Al-Quran juga sesuatu yang mulia, karena segala sesuatu yang berkaitan dengan Al-Quran itu akan menjadi mulia. Di antara kaidah yang dikeluarkan oleh para ulama adalah segala sesuatu yang berdekatan dengan sesuatu yang mulia maka dia akan menjadi mulia juga. Ini kaidah dari para ulama. Makanya bulan yang paling mulia bulan apa, Pak? Bulan Ramadan. Bulan yang paling mulia setelah bulan Ramadan apa? Disebut oleh para ulama adalah bulan Syawal dan Sya'ban, karena dia mengiringi bulan Ramadan. Salat yang paling mulia salat apa, Pak? Salat wajib. Nah, salat yang paling mulia setelah salat wajib apa? Salat rawatib. Bukan tahajud, bukan duha. Salat rawatib. Kenapa? Karena salat rawatib itu mengiringi salat yang wajib. Dan salat wajib adalah salat yang paling mulia. Puasa yang paling mulia puasa Ramadan. Puasa sunnah yang paling mulia setelah puasa Ramadan apa? Puasa Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Maka kaidahnya segala sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu yang mulia maka dia akan menjadi mulia juga. Al-Quran adalah ucapan atau kalamullah yang mulia. Maka bagi siapa yang mempelajarinya dekat dengan Al-Quran, semoga Allah muliakannya. Maka Ahlul Quran itu disebut dengan Ahlullah. Ahli Quran itu disebut dengan keluarganya Allah, disebut dengan keluarganya Allah dalam sabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan sekali besarnya keutamaan kita berinteraksi dengan Al-Quran, baik mempelajarinya, membacanya, mentadabburinya, mempelajari tafsirnya. Insyaallah nanti kita lanjutkan setelah Isya ada pelajaran tafsir Al-Quran. Kemudian juga beramal dengan Al-Quran. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak kepanjangan. Kita lanjut saja langsung masuk ke pelajaran kita. Kita lanjutkan. Pekan lalu kita terakhir mempelajari dari kitab atau dari buku Tajwid Asy-Syafi'i. Cuman kalau di situ di buku itu lebih banyak ke teorinya. Maka kemarin ada masukan dari Pak Wahono, kalau terlalu banyak teorinya agak berat belajarnya, seperti di pesantren gitu kan. Masya Allah. Maka kita mulai hari ini kita pelajari dari buku Iqra. Kenapa di buku Iqra? Satu, buku Iqra ini bisa jadi salah satu adalah buku untuk mempelajari Al-Quran yang salah satu menurut saya yang dan menurut banyak pengajar Al-Quran adalah salah satu buku yang diberkahi. Kenapa? Karena sudah banyak orang yang bisa membaca Al-Quran setelah mempelajari buku Iqra. Dan bukan hanya di Indonesia, bahkan sampai dipelajari di luar negeri, utamanya di Asia Tenggara, di Malaysia, Brunei Darussalam dan lain sebagainya, negara-negara tetangga juga banyak dipakai buku Iqra ini. Ini menunjukkan keberkahan dan mungkin keikhlasan penulisnya dalam menulis buku Iqra ini. Maka kita berharap Allah mudahkan juga kita untuk mempelajari membaca Al-Quran dengan buku ini. Kemudian yang kedua, buku ini juga dilengkapi atau lebih banyak contohnya gitu. Jadi teorinya cuma sedikit, nanti kita jelaskan sedikit teorinya, lebih banyak kita praktek langsung gitu. Itu jadi insyaallah mudah untuk dipelajari. Baik, Bapak Ibu jemaah rahimani wa rahimakumullah.
Kita lanjutkan di jilid yang pertama. Ini sekedar murajaah dari pelajaran yang sudah kita pelajari dari pertemuan pertama, yaitu tentang apa? Makharijul huruf. Makharijul huruf. Jadi di Iqra, ini jilid 1 atau Iqra 1 itu yang kita pelajari di Iqra 1 ini, satu, pengucapan huruf hijaiyah dengan baik. Kemudian yang kedua adalah mengucapkan harokat fathah dengan benar. Itu poinnya paling penting di situ nanti. Mengucapkan huruf hijaiyah dengan baik dari a hamzah sampai ya. Kemudian mengucapkan harokat fathah dengan benar. Dan yang ketiga apa? Bisa mengucapkan huruf-huruf yang mirip. Nah, jadi enggak ketukar-tukar, karena ada beberapa huruf-huruf yang bunyinya mirip seperti itu, yang bahkan hampir sama sebenarnya. Baik, kita masuk ke halaman ini. Kalau di Iqra yang hitam itu nanti ada di halaman 29 sampai dengan halaman 32. Ya, di sini ada huruf H dan juga waw. Kita langsung ke baris yang keempat. Nah, di situ adalah tentang penulisan hamzah. Hamzah itu kadang ditulis seperti alif saja. Alif itu lurus saja, itu dibacanya a. Coba kita sama-sama dari baris yang keempat. A. Mulutnya cukup dibuka, kemudian diucapkan. Dibuka sedikit, jangan terlalu lebar, jangan terlalu mangap. Oh, tadi. Udaranya keluar lewat mulut atau hidung? Lewat mulut. Jadi kalau hidungnya ditutup, tidak berubah bunyinya. Jangan tapi dia bunyinya tetap itu berarti tandanya sudah benar. Coba ditutup semua hidungnya. Sekarang dibuka. Seperti itu. Jadi nanti dilatih seperti itu. Cara melatih seperti itu. Cara mengecek sudah benar atau belumnya dari sifat yang berkaitan dengan udara. Dari sifat yang berkaitan dengan udara, yaitu tentang makhrajnya ya, karena makhrajnya itu lewat rongga mulut. Baik, terkadang hamzah juga ditulis seperti kepala ain, ra'sul ain. Ra'sul ain, seperti kepalanya ain. Ini juga dibacanya sama. Ini juga sama. Alif seperti alif atau alif, memang alif ini. Kemudian di atas alifnya ditulis kepala huruf ain. Kepalanya ain, itu juga huruf hamzah, tiga-tiganya ini hamzah. Jadi ini bukan alif. Kenapa bukan alif? Karena huruf alif itu dia adamul harokat. Dia tidak bisa menerima harokat. Alif itu nggak bisa dibaca a, i, u. Alif itu sekedar huruf mad. Jadi sekedar untuk menyebabkan huruf itu dibaca panjang kalau sebelumnya fathah gitu. Jadi ini bukan alif, tapi ini hamzah. Bunyinya a. Sekali lagi. Insyaallah gampang. Kemudian di selanjutnya juga ya, hamzah juga bisa nanti terkadang ditulis di atas huruf waw dan juga di atas huruf ya. Terkadang hamzah itu ditulis di atas huruf wawu dan juga di atas huruf ya. Contoh yang di atas huruf ya misalkan apa? Su'ila nanti kemudian seperti ada huruf ya tapi nggak ada titiknya, kemudian huruf lam, hamzahnya di atas seperti huruf ya itu. Su'ila. Biasanya yang di atas huruf ya itu nanti harokatnya kasroh i, dan yang di atas huruf waw biasanya harokatnya dhammah, atau sebelumnya harokat huruf sebelumnya kasroh atau dhammah seperti itu. Nah, jadi itu kalau dia sukun.
Jadi itu hamzah. Nanti insyaallah nanti akan kita pelajari di dalam bulan Juli. Itu sekedar pengenalan saja. Baik, sekali lagi kita baca dari atas sampai bawah. Ha wa. Monggo. Ha wa. Harokat fathah, ingat cara mengucapkan harokat huruf ketika dia fathah adalah mulut cukup dibuka, kemudian dikeluarkan bunyinya. Ha, wa. Jadi mulut ketika mengucapkan bunyi yang fathah itu mulutnya dibuka. Ha, wa. Yang bawahnya wa, o, a. Dibacanya pendek-pendek dan putus-putus karena ini di jilid 1 masih dibaca dengan pendek dan putus. Sebelahnya to, ha, ro. Bawahnya ha, ma, sa. Yang bawahnya a sama dengan a sama dengan a. Baik, sekali lagi a. Sebelahnya huruf ya, ya, wa, ha, ya. Sebelahnya ma, sya'a. Bawahnya a, ya, na. Bawah, paling bawah ka, la, ma, na. Paling bawah ha, wa, a, ya. Barakallahu fikum. Mungkin langsung ke yang ini Mas, halaman jilid 2. Yang paling bawahnya Iqra 2, jilid 2, latihan Iqra 2 halaman 3 sampai 6 kalau enggak salah. Biasanya ini. Insyaallah saya husnuzon Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian mungkin sudah hafal ya huruf-hurufnya dari hamzah sampai ya, insyaallah sudah hafal ya. Nanti kalau belum hafal insyaallah dipelajari di buku Iqra. Mudah-mudahan pekan depan nanti coba saya bawakan nanti masing-masing satu buku Iqra seperti itu. Saya bayangkan. Iya. Nah, sekarang di jilid 2 di Iqra 2 di sini kita mulai yang kita pelajari di Iqra 2 yang pertama adalah nanti membaca huruf yang bersambung. Jadi mulai 2 huruf, 3 huruf dan ada 4 huruf nanti sampai 4 huruf. Nanti kita baca tanpa jeda. Jadi huruf yang bersambung menjadi satu kata nanti kita baca tanpa jeda. Kalau tadi kan kita baca putus-putus. Ha, wa, ya. Nah, kalau di jilid 2 nanti kita baca secara utuh satu kata itu menjadi bersambung begitu. Kemudian nanti di jilid 2 insyaallah kita akan mengenal bacaan panjang yang dibaca 2 harokat. Jadi itu yang kita pelajari di jilid 2. Yang pertama mengenal atau membaca huruf 2, 3 sampai 4 huruf dalam satu kata menjadi tanpa jeda. Dan juga kita mulai membaca huruf yang bersambung seperti itu. Jadi perhatikan nanti ketika huruf-huruf itu cara menyambungnya bagaimana. Ya, kalau dia tersambung nanti bentuknya seperti apa diingat-ingat. Paling atas ba, ta, bata. Ketika dia bersambung kita baca tanpa jeda seperti itu. Kemudian bawahnya ba, da, bada.
taro, taro, tawa, tawa, naba, naba. Coba kita sambung langsung aja. Yata, yata. Pelan-pelan. Yata, yata. Bawahnya tadi kan. Nabata, bayana, yadaya, banana, paling bawah, zahaba. Perhatikan huruf za ini biasanya sering ketukar sama huruf da. Za itu lidahnya ujungnya dikeluarkan sedikit. Za. Ya, seperti digigit tapi nggak digigit. Jadi yang nempel itu ujung lidah dengan gigi atasnya ditempelkan. Za. Seperti itu. Zahaba, nazala. Barakallahu fikum. Mungkin ada satu orang atau dua orang yang mau mencoba, silakan. Fadhal, kita praktek. Moga yang mau mencoba dari atas sampai bawah. Atau dari sini aja, dari baris ke ini, 3 baris dari bawah. Monggo yang mau mencoba, fadhal. Ya. Monggo, Pak. Monggo. Dari sini, dari yang sini aja. Ini 3 baris. Ya. Dari Nabata, pelan-pelan. Nabata. nabata, Sekarang dibaca dengan bersambung. Nabata. nabata, Nah, seperti itu terus. nabat, Yang ini. bayana, Terus bawahnya. yadaya, Terus bawah sebelahnya. banana, Ya, terus zahaba, satu lagi. nayala, Nah, ini bukan ya. Berapa? Ya. Iya, betul. nazala, nazala, Ya, jadi huruf ya sama zai memang makhrajnya itu ya. Huruf za sama ya memang makhrajnya sama, yaitu tengah lidah dengan langit-langit. Jadi bunyinya memang mirip tapi dia beda. Kalau za itu lebih menempel, gesekan lidah dengan langit itu lebih terasa. Langit-langit mulut lebih terasa. Jadi za, coba. Semuanya za. Nazala, nazala. Barakallahu fikum, seperti itu. Monggo satu lagi, silakan yang mau mencoba dari sini, baris 3 baris dari paling bawah, Pak. Monggo. nabata, Terus batana, di bawah titiknya. bayana, Ya, terus yadasa, huruf apa, Pak? ya, yadas, Ya, sekali lagi. Yadaya. yadaya, Terus lanjut. banana, Ya, terus bawahnya. dahaba, Za. dahaba, Lidahnya dikeluar sedikit ujungnya. Za. dahaba, Ya, sekarang bacanya disambung. Zahaba. Sekali lagi. dahaba, Terakhir. nadala, Nazala. nazala. Ya, baik seperti itu. Barakallahu Oh, fiik. maaf, mungkin terlalu jauh mata saya. Belum mau main kanan. Oke. Ini besok agak ke depan. Siap, insyaallah. Ya, matur nuwun ya. Barakallahu fiik. Insyaallah nanti panitia mungkin bisa dikondisikan biar bisa terlihat seperti itu. Kemudian
Insyaallah cukup nggih, sedikit-sedikit, yang penting dipahami, kemudian dipraktekkan. Nanti di rumah mungkin bisa sambil lihat rekamannya. Mungkin masuk rekaman ya, Mas. Ya, ini masuk terlihat di rekaman ya. Ya. Jadi nanti bisa kalau di rumah silakan dipelajari seperti itu. Di murojaah diulang-ulang terus ya, biar lancar insyaallah. Dan jangan malu sekali lagi, Pak. Jangan kita merasa kita sudah kan sudah tua, sudah besar gitu. Kayaknya bukan ini kan pelajaran anak-anak. Enggak ada, Pak. Tidak ada yang namanya pelajaran anak-anak. Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullah taala, beliau baru mulai belajar agama itu di umur berapa, Pak? 80 tahun. Yang mana beliau dulunya adalah seorang yang, kalau kita sekarang mungkin bahasanya masa mudanya itu adalah seorang begal gitu. Orang preman jalanan lah gitu, suka merampok. Dan beliau mulai belajar itu di umur 80 tahun. Dan menjadi seorang yang ulama yang hikmah, yang lembut perkataannya. Beliau adalah Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu taala. Maka tidak ada istilahnya kata terlambat dalam belajar. Seperti itu. Dan bahkan kalau Bapak-bapak tahu, periwayat hadis yang paling banyak sahabat siapa yang paling banyak meriwayatkan hadis, Pak? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau paling banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau itu baru masuk Islam kapan, Pak? 3 tahun sebelum Nabi wafat. Jadi dia itu masuk Islamnya belakangan, tapi meriwayatkan hadis paling banyak. Ini menunjukkan gak ada kata terlambat untuk belajar. Bahkan seorang Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mampu melampaui sahabat yang lain dalam ilmu hadis. Begitu. Maka Bapak-bapak sekalian jangan berkecil hati atau jangan merasa tadi minder atau bahkan malah merasa ini kayaknya saya nggak pantas lagi belajar ini, harus lebih tinggi belajar seperti itu. Jadi kita di sini yang penting adalah kita serius belajarnya, kita istiqomah, yang penting sedikit demi sedikit, yang penting istiqomah seperti itu. Karena ilmu apapun yang dipelajari, terutama apalagi kita pelajari ilmu Al-Quran, dan itu adalah sesuatu yang mulia. Jadi ilmu agama, cabangnya apapun adalah ilmu yang mulia. Maka jangan sekali-sekali kita menyepelekannya. Seperti itu. Baik, sekarang kita murojaah pelajaran kita pekan lalu, yaitu surat An-Nas. Kita praktekkan yang sudah kita pelajari di surat An-Nas. Terakhir kemarin sampai ayat misyarril waswasil khannas. Kita murojaah terlebih dahulu, saya bacakan bagian depannya. Misyarril dibaca seperti ang tapi bukan ang ya. Misyarril, monggo. Dibaca panjang, dengung. Berapa harokat kalau dengung? 3 harokat. Misyarril. Lagi. Waswasil. Ya. Wa itu mulutnya dibulatkan dulu. Wa. Waswasil. Khannas. Huruf kha yang benar itu dia tidak terlalu kasar, bukan kha, bukan sampai mengorok, bukan sampai bergetar. Kha itu kurang tepat, tapi dia sekedar kha. Khannas. Lagi. Khannas ditahan. Berapa harokat dengungnya? 3 harokat, dipanjangkan. Nunnya bertasydid maka dipanjangkan 3 harokat. Khannas. Kita sambung, perhatikan. Misyarril waswasil khannas. Misyarril waswasil khannas. Dipanjangkan. Khannas. Sekali lagi. Misyarril waswasil khannas.
khannas itu lebih panjang daripada waswasil. Wa-nya cuma 2 harakat. Waswasil khannas. Nah, seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya apa? Syaril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Nah, perhatikan depannya. Alladzi. Ya, huruf dza ujung lidahnya dikeluarkan. Dza. Zi. Alladzi. Jangan berubah jadi da, jangan alladzi, bukan alladzi tapi alladzi. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi. Ketika dhammah ingat mulutnya monyong, mencucu. Yuwaswisu fi. Sudurin nas. So-nya ditebalkan. Su. Sudurin nas. Sambung. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Monggo. Jangan ketukar antara huruf shad dengan sin atau apalagi shin. Jadi jangan syudu, bukan syudu tapi sudu. Ya, fi sudurin nas. Lagi. Sekali lagi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dengungnya rinnas. Ayat yang terakhir minal jinnati. Monggo. Minal jinnati. Sabar ya. Jadi kita sedikit demi sedikit biar jelas perkataannya sebenarnya. Minal monggo. Minal jinnati wan nas. Jinnati sama wan nas itu panjangnya sama. Jin sama wan itu panjangnya sama. Kita sambung minal jinnati wan nas. Pelan-pelan dipanjangkan lagi jinnya. Minal jinnati wan nas. Minal jinnati wan nas. Barakallahu fikum. Mungkin sudah masuk waktu azan masih. Ya, mungkin azan dulu, nanti setelah azan insyaallah mungkin bisa 1 atau 2 orang buat praktek dari Qul a'udzu birabbin nas sampai terakhir. Mohon kepada muadzin. Oh iya, kepada selanjutnya kita dengarkan kumandang azan isya terlebih dahulu. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Pada muadzin kami persilakan.